Video kali ini emas penutupan di 2735 ya. Sebuah NP sempat didorong ke atas, setelah NP juga sempat didorong ke atas, pada akhirnya tidak bisa breakout dan gantian untuk uji bawah ya. Uji bottom lagi ya. Dan NP semalam ya negatif ya. Sempat didorong ke atas, terus dolar sempat turun. Dalam beberapa waktu kemudian balik arah lagi ya. Kalau hari Jumat memang begitu, selalu terjadi berlawanan, jadi trennya ini susah ditebak. Makanya kalau seandainya hari Jumat ini ikan besar pada berlawanan, kalau misalnya kita ikan teri gak ada apa-apanya, kalau ikut masuk kita akan terseret di situ. Jadi hati-hati, jangan mau open ya. Ingat ya, nggak ada yang metode bisa 100% ya, semua pasti ada plus dan minus ya, tergantung seberapa kesabaran yang kalian bisa menentukan dan juga seberapa besar fondasi yang kalian bentuk juga ya. Jadi itu sangat penting. Jadi belajar ya, sangat gimana cara bisa jangan sering open posisi, itu sangat penting supaya jadi trader swing ya. Oke, kalau dilihat ini kayaknya memang setelah dia turun dia kena koreksi, setelah koreksi dia turun dan coba tarik trendline. Nah, jadi pas sekali ya. Jadi dia high, low, high sampai sini dia turun. Jadi di sini bisa bilang dia cari namanya low high, setelah dia valid dia langsung turun. Ya, sekarang lagi HM ya, medium nih bottom. Kalau saya dia jebol artinya emas ini sudah bisa dipastikan downtrend di H1. Jadi kalau dia downtrend dia akan cari volume yang namanya low LR nya. Jadi bisa dilihat cari banyak di support ada di 2700 atau psikologi di 2700 ya. Setelah dia sentuh psikologi ada potensi dia kena reject dulu, dia naik lagi. Nah, jadi di kesempatan untuk buy paling aman bisa aja di 2700 ya, di atasnya atau di bawahnya ya. Jadi tinggal coba pakai mana ya, Paradise oke. Pas kita tarikin begini oke, sambil low nya dari sini ya. Kalau seandainya dia mau downtrend dia akan perlu polanya high, low high, low selanjutnya ya. Cuma saya nggak tahu seberapa turunnya, dia bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, sampai satu bisa aja, baru dia naik koreksi lagi, uji lagi 2710 atau berapa, habis itu turun lagi ya. Ini namanya pola dia mau downtrend ya. Oke, sekarang saya hapus semua karena memang sebenarnya sudah bahas bahwa emas ini sudah sangat swing ke atas. Jadi dia utang namanya low ya, setelah low dia akan cari high ya. Jadi bisa dilihat daily-nya ya sudah sangat high. Apakah akan terjadi downtrend setelah pemilu Amerika si Trump ya? Saya prediksinya si Trump akan naik jadi presiden. Kalau dia naik presiden, prediksi saya bisa dibilang geopolitik bisa agak stabil, agak bisa mengatasi perangnya cepat selesai ya. Jadi nggak terlibat makin besar ya. Walaupun si Biden dia agak gila-gila, tapi dia ada sisi baiknya di situ ya. Karena dia tidak suka perang, dia lebih suka perang ekonomi. Ya. Kalau seandainya setelah Trump dia nak presiden, perangnya bisa cepat selesai, berarti otomatis emas ini sudah tidak ada namanya safe haven, jadi akan terjadi downtrend jangka panjang. Hati-hati ya, market pasti akan turun, cuma ini masalah timingnya itu, kalau saya sudah waktunya dia akan terjadi, jadi hati-hati
Jadi keuntungan ini gak selalu, momentumnya gak selalu sepanjang masa punya, pasti ada saat dia turun, cuma kita tidak akan tahu waktu ya, kecuali kalian bisa pantau fundamental ya. Kalau perang udah selesai berarti kan trading ini hanya fokus yang namanya news ya, news aja sama data Amerika gitu aja. Jadi gak ada sentimen yang bisa ikut campur, jadi lebih enak trading ya. Jadi bisa dilihat ini udah tanda-tanda ya, cuma tinggal 20% aja closing akan terjadi downtrend ya. Cuma selagi ada yang namanya perang masih belum selesai ya, walaupun emas terjadi downtrend ya, bisa tiba-tiba dengan waktu dekat akan perubahan tren juga ya. Karena kalau namanya sentimen itu tidak ada kasih kabarnya atau permisi bahwa dia akan mau perubahan tren, nggak ada, langsung tiba-tiba boom gitu ya, nanti dia berubah ya. Apa kalau market sudah tutup tiba-tiba ada respon dari Iran atau gimana, nanti boom tiba-tiba naik lagi gitu ya. Makanya kalau trading itu ada sentimen itu sangat susah trading ya, dan juga susah mau entry karena arah trennya susah ya. Kalau saya sampai detik ini, kalau kalian masih punya mindsetnya bahwa mau tiap hari entry, kalian tidak akan bisa profit. Yang ada akan profit itu gak ada, yang ada konsisten deposit aja terus di situ ya. Oke, dan juga saya mau showing yang namanya portfolio ya selama trading ya. Jadi bisa dilihat ya, ini hasilnya saya capai dalam 6 bulan. Ini udah ke November ya. Jadi ya kalian bisa lihat metode yang aku pakai ini nggak akan lancar atau stabil gak ya. Jadi dia ada meningkat, ada turun ya. Bulan Oktober ini saya pendapatan cuma sekitar $83 ya, $83 ya, tapi meningkat lah dari Septembernya 76, jadi ada kemajuan dikit ya. Nah, karena sentimen ini selalu membuat perubahan, jadi ya trading kalau pas momentum ya bisa dapat pendapatan lebih tinggi ya. Jadi setelah masuk November ya, saya cuma baru semalam ya dapat profit $10, ada yang kena SL, jadi cuma pendapatan ya $6 situ ya. Jadi bisa dilihat ya, ini portofolio seberapa dia bisa konsisten ya, dan juga lumayan ya. Setelah dalam 6 bulan ini day-day-nya masih stabil, ada yang tinggi 6% ya. Juli sempat tinggi ya, sisanya udah rendah-rendah. Total day-nya sempat 3,19 ya. Ya, di sini kalian harus belajar, nggak ada metode 100%, pasti ada plus minus, semua tergantung seberapa kuat fondasi dan psikologi ya. Jadi kalian harus fokus terus di situ ya, sampai benar-benar bisa konsisten dan disiplin ya. Oke, jadi emas ini candle penutupannya merah-merah ya, tinggal tunggu aja apakah dia akan ke 2600. Bisa aja masa yang akan datang, kita tidak akan tahu ya. Oke, sampai di sini yang bisa saya bahas, dan bye.